Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia EJ, NIM 19651035, kelas 4B Akuntansi Manajerial. Saya koordinator dari kelompok 5. Di sini kami membawa klinik kecantikan dari perusahaan Pizza Skincare. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan inspirasi. Nama perusahaannya Klinik Viza Skincare. Bidang usahanya bidang perawatan kulit, muka, dan tubuh. Di sini saya sertakan foto usahanya. Bisa dilihat dari foto usaha tersebut, ada depan dari klinik tersebut dan di dalam lobi klinik tersebut. Di dalam perusahaan ini memiliki sistem dan prosedur operasional. Yang pertama ada sistem pendaftaran pasien. Daftarkan sebagai pasien itu hanya memerlukan kartu, identitas, KTP, serta mengisi sistem yang telah disediakan. Lalu ada sistem appointment. Pasien yang telah terdaftar bisa dapat melakukan appointment dengan dokter tertentu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Sistem pembayaran. Pasien selesai melakukan proses appointment, maka pasien dapat melakukan proses pembayaran kepada resepsionis. Lalu ada sistem pembelian. Setelah pasien telah melakukan berbagai perawatan di klinik Viza Skincare, pasien dapat membeli berbagai produk yang tersedia di klinik Viza Skincare. Lalu di sini ada perusahaan impian. Nama usahanya ada Klinik Glow. Bidang usahanya bidang perawatan kulit, muka, dan tubuh. Lokasinya di Jalan Kahoy nomor 101 Kelompok Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan kode pos 75257. Di sini saya sertakan struktur organisasinya. Yang pertama ada ownernya. Di bawah owner ada dokter pelaksana, finance-nya, marketing. Lalu di bawah dokter pelaksana ini ada beautician. Di bawahnya finance ada admin cabang sama marketing. Yang di bawahnya ada admin cabang juga. Di sini ada sistem dan prosedur flowchart. Yang pertama data user ke login ke memberikan cek data pasien. Terus setelah itu data pasien dicek, terus menginput data, menginput kartu pasien, terus mengkonfirmasi data pasien. Setelah mengkonfirmasi data pasien, itu bisa yang pertama itu membuat nota. Di dalam membuat nota ini setelah melakukan tindakan, obat, terus memberikan nota pembayaran, membuat laporan, mencetak laporan, lalu ke dokter. Setelah nota pembayaran itu dapat dicetak notanya, lalu nota pembayaran itu diserahkan pasien. Setelah itu pasien bisa membayarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pembelian. Sistem pembelian setelah pasien telah melakukan berbagai perawatan di klinik Viza Skincare, pasien dapat membeli berbagai produk yang tersedia di klinik Viza Skincare. Di sini saya menyediakan sistem pembelian tunai yaitu flowchart-nya. Yang pertama kita melihat dari gudang apakah sudah mengecek barang jika bersama kartu stoknya. Setelah mengecek barang, apakah keberadaannya barang ada? Jika tidak ada, melaporkan barang yang dipesan. Setelah laporan barang dipesan, membuat SOP bersama catatan barang yang dipesan. SOP. Setelah itu, ke supplier mencatat barang yang dipesan, laporan barang yang dipesan, terus membuat nota tagihan. Setelah membuat nota tagihan, terus melihat nota tagihannya, baru melakukan pembelian berdasarkan nota tagihannya. Nota tagihannya bersama uang pembayaran, bersama barang, nota tagihan bersama uang pembayaran lagi, terus membuat tanda pelunasan. Setelah membuat tanda pelunasan, gudang menerima bukti pelunasan, terus selesai. Setelah itu melakukan proses produksi. Setelah hasil produksi bisa dilakukan selanjutnya. Nah, di klinik Viza Skincare ini di sistem pembeliannya apakah setelah melakukan perawatan itu apakah masih ada yang diresepkan dokter seperti krim siang, krim malam, atau obat-obatan seperti lainnya yang dibutuhkan pasien. Di sistem pembelian ini
Yang pertama ada fungsi pembelian harus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan seleksi para calon pemasok atau bisa disebut supplier, memilih jenis barang apapun yang disediakan oleh supplier, baik dari sisi jenis, kualitas, atau harga. Yang ketiga, menjalin kontrak kerjasama untuk jangka panjang dengan pihak supplier. Bagi perusahaan yang persediaannya lebih banyak menggunakan bahan baku impor, setidaknya harus memiliki beberapa rekanan yang dapat mendukung dan bisa bekerja sama untuk jangka panjang. Yang keempat, bekerja sama dengan departemen lainnya seperti fungsi produksi yang meliputi staf bagian gudang, staf bagian produksi, staf packing, staf penjualan, dan fungsi keuangan meliputi finance dan accounting. Yang kelima, setelah para pemasok sudah terpilih, maka anggaran akan langsung ditentukan. Selanjutnya adalah melakukan pemesanan. Staf pembelian akan membeli barang berdasarkan permintaan dari perusahaan. Yang keenam, staf pembelian juga diharapkan mampu memantau perkembangan pesanan, sudah sampai sejauh mana barang yang sudah dikirim. Lalu di sini ada contoh dan dokumen bukti. Di sini ada kartu member dari klinik tersebut, ada nomor telepon yang disediakan dan nama akun Instagramnya dalam kartu member ini. Selanjutnya ada nota penjualan, apa saja yang telah dipesan, perawatan apa saja yang sudah dilakukan, dan di sini ada buku panduan untuk ada obat apa saja yang disediakan oleh klinik tersebut. Di sini saya akan menjelaskan job description masing-masing fungsi. Yang pertama ada owner. Owner ini pemilik perusahaan bertanggung jawab melakukan kontrol dan evaluasi kinerja bawahannya. Sebagai pemilik perusahaan, owner ini memiliki tugas sebagai pengambil keputusan. Di sini, owner juga merangkap sebagai manajer HRD yang berkewajiban menyusun rencana pelatihan dan pengembangan karyawan termasuk juga melakukan perekrutan karyawan baru. Yang kedua ada dokter pelaksana. Dokter pelaksana ini tenaga dokter bertugas melakukan pemeriksaan dan pelayanan konsultasi, meresepkan produk dan menyarankan jasa treatment kecantikan apa yang perlu digunakan oleh pelanggan. Selain itu, dokter pelaksana juga bertugas mendampingi dan memastikan beautician yang melayani treatment kecantikan tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga ada finance, penyusunan laporan keuangan, pencatatan transaksi keuangan, penetapan harga, perencanaan keuangan, dan penggajian karyawan menjadi tugas dan tanggung jawab seorang manajer finance. Selanjutnya, yang keempat, marketing. Manajer marketing bertugas menyusun katalog produk dan treatment, menyusun program potongan harga, dan menginformasikan program potongan harga tersebut ke admin masing-masing cabang. Manajer marketing juga bertugas untuk melakukan penawaran kepada calon mitra franchise. Selanjutnya ada beautician. Tenaga beautician bertugas untuk melayani pelanggan baik untuk pembelian produk maupun penggunaan treatment, kebersihan ruangan dan peralatan treatment yang merupakan tanggung jawab beautician. Yang terakhir, yang keenam, ada admin cabang bertugas untuk menginformasikan program potongan harga ke pelanggan melalui media sosial. Kesimpulannya adalah Fizi Skincare adalah klinik estetika yang berdiri sejak 2006 oleh Dr. Juliana Pate dan dikembangkan oleh adik tercintanya yaitu Dr. Novira Pate dengan sistem kemitraan. Fizi Skincare berada di bawah manajemen PT Pesona Putri Indonesia. PT Pesona Putri Indonesia didukung oleh holding company manufacture kosmetik dan manufacture farmasi untuk mensupport cabang-cabang klinik Fizi Skincare di seluruh Indonesia. Fizi Skincare mempunyai slogan menjadi sahabat kesehatan dan kecantikan kulit bahwa baik wanita maupun pria. Fizi Skincare memiliki 4 sistem yang digunakan. Pasien melakukan pendaftaran lalu melakukan pemeriksaan, setelah itu melakukan pembayaran dan pembelian barang-barang. Fizi Skincare memiliki struktur organisasi dan memiliki sistem prosedur atau bisa disebut flow chart. Di Fizi Skincare juga memiliki job description masing-masing, sehingga melakukan tugas masing-masing dalam klinik tersebut. Dengan adanya ini, pelanggan merasa tingkat kepuasannya. Nah, itu penjelasan dari klinik kecantikan perusahaan Fizi Skincare. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.